Ya, diduga jelas ada pelanggaran. Karena kenapa? Laporan yang kami laporkan di Mabes Polri itu kan sebenarnya pembuktiannya sangat sederhana. Ketika ada orang mengambil, ya saya anggap mencuri ya mengambil tanpa izin, dicuri, kemudian dipergunakan. Oke, apalagi dipergunakan di kepolisian. Dan saya agak bingung kenapa polisi menaikkan pula tahap penyidikan terhadap isi daripada video itu. Tidak mau datang laporan nih karena ada sidik nih daerah sampai kali ini laporan awal nih bang. Ya, oke. Teman-teman wartawan terima kasih ya hari ini bahwa terkait dengan yang namanya laporan saudara M ya. Oke, saudara M yang di Polda Metro Jaya kalau nggak salah ya, memang sudah naik ke tahap penyidikan. Nah, cuman perlu saya tegaskan bahwa terkait dengan laporan tersebut itu kan ancaman hukumannya maksimal ya, cuma 1 tahun. Oke. Kemudian kalau dikenakan pidana denda itu maksimal 10 juta. Ya, jadi artinya apa? Ini perlu saya tegaskan bahwa terhadap laporan polisi tersebut kita tidak khawatir sama sekali. Ya, karena kenapa? Yang pertama, pihak kepolisian tidak dapat melakukan penahanan. Tidak boleh melakukan penahanan, melakukan upaya paksa juga tidak boleh. Karena kenapa? Ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah terhadap laporan polisi yang kami sandingkan di Mabes Polri, di Direktorat Cyber juga sudah naik penyidikan. Nah, laporan tersebut sebenarnya yang kami layangkan di Bareskrim Cyber, Direktorat Cyber itu kan sebenarnya terkait dengan perolehan alat bukti yang saat ini dijadikan alat bukti oleh saudara M di Polda Metro Jaya. Jadi menurut saya di sini ada pelanggaran, ya diduga jelas ada pelanggaran. Karena kenapa? Laporan yang kami laporkan di Mabes Polri itu kan sebenarnya pembuktiannya sangat sederhana. Ketika ada orang mengambil, ya saya anggap mencuri ya mengambil tanpa izin, dicuri, kemudian dipergunakan. Oke, apalagi dipergunakan di kepolisian. Dan saya agak bingung kenapa polisi menaikkan pula tahap penyidikan terhadap isi daripada video itu. Nah, sementara yang kami punya laporan sudah duluan naik penyidikan. Jadi saya berharap agar Polda Metro Jaya menghold dulu. Karena kenapa? Laporan kami juga pastinya nantinya saya berharap ya minggu depan paling tidak sudah digelarkan untuk dicari sebenarnya siapa tersangkanya. Karena laporan kami duluan naik penyidikan. Jelas-jelas laporan kami terhadap illegal access itu duluan sudah naik penyidikan. Jadi mungkin hari Senin atau Selasa saya akan berkunjung ke Mabes Polri, saya akan dorong terus. Ya kan, kenapa laporan ini yang pembuktian yang sangat sederhana, ada orang mencuri, mengambil, kemudian saya anggap ya ada transaksional, mungkin dijual, dijual, sampailah ke tangan saudara M yang kemudian saudara M menggunakan. Jadi rangkaian peristiwa ini sudah sangat mudah. Jadi saya bukan polisi pun saya bisa merangkai sudah. Ya kan, terhadap peristiwa ini sudah sangat mudah pembuktiannya. Jadi saya minta kepolisian ya, khususnya Mabes Polri untuk segera melakukan gelar perkara khusus, menetapkan tersangka, siapa pelakunya gitu loh. Jadi masa kalian anggap ada peristiwa pidana, kalian naikkan penyidikan, kalian tidak tetapkan tersangka, kan ngawur ini udah. Ya, jadi saya minta kepada Mabes Polri untuk segera lakukan gelar perkara untuk menetapkan orangnya atau tersangkanya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya minta Polda Metro Jaya jangan gegabah. Ya, laporan saya minggu depan akan saya dorong. Oke, saya minta kalian jangan gegabah. Karena kenapa? Laporan saya terhadap pencurian video itu sudah naik penyidikan. Jadi nantinya saya duga juga kalau ada polisi-polisi yang kemungkinan mendesak agar laporan saudara M segera menetapkan tersangka, ini akan saya tindak. Karena kenapa? Toh ada yang mencuri, ada yang mengambil, mengalihkan kepada pihak lain, kemudian ada salah satu pihak bernama saudara M menggunakan barang itu. Ya, artinya barang curian itu digunakan. Nah, jadi saya jelas terhadap polisi-polisi nantinya atau oknum ya saya sebut di sini, apabila terus-menerus menggoreng peristiwa ini kemudian menetapkan tersangka terhadap yang dilaporkan oleh saudara M, saya tidak akan segan-segan untuk melaporkan kepada Propam Mabes Polri. Karena kenapa? Ini dugaan pelanggaran berat. Ya, dugaan pelanggaran etika berat bagi kepolisian. Karena kenapa? Barang yang dicuri dipergunakan. Nah, itu jelas pelanggaran berat. Jadi saya minta untuk di hold dulu. Jangan gegabah. Polda Metro Jaya, hold dulu laporan saudara M. Karena kenapa? Laporan kami udah duluan naik penyidikan. Itu intinya.
Gimana? Dia tidak berhalangan Insanul ketemu anaknya nih. Nah, kalau yang disampaikan Insanul ke saya ya, dia sudah beberapa kali berusaha komunikasi. Ya itulah saya bilang M ini sampulnya aja bagus, ya kan? Tapi bahasa yang dia sampaikan, dia lontarkan juga ini menurut saya bahasa-bahasa yang kontradiktif, ya. Insan ngomong ke saya bahwa anak itu dia mau lihat aja susah. Terus sekarang dia kalau mau komunikasi sama siapa namanya itu si saudara M sangat sulit, harus melalui pengacara dari saudara M. Ini kan udah nggak benar ini. Padahal kita tahu statusnya sah suami istri, ya kan? Suami istri masih terikat perkawinan. Belum ada putusan yang kemudian mengakhiri hubungan suami istri mereka, ya kan? Jadi menurut saya, saudara M, ini saya pesan sama kamu ya, terhadap suami kamu lebih baik kamu lakukan komunikasi yang persuasif. Ya, toh suami kamu masih sah suami kamu. Artinya lebih baik nurut sama suami. Oke, dengan kata lain kamu lakukan komunikasi persuasif. Silakan, itu kan urusan pribadi kalian. Saya juga tidak mau mencampuri urusan pribadi kalian. Kalian lakukan yang namanya komunikasi internal. Ya, komunikasi yang dari hati ke hati. Oke, untuk memecahkan persoalan ini. Kalau memang kamu anggap Insan ada salah sama kamu, ya kamu tanya dia. Kamu panggil dia, kamu tanya, kalian komunikasi hati ke hati. Jangan sampai begitu banyak. Seluruh Indonesia ini harus melibatkan diri jadi untuk urusan kalian berdua gitu loh. Ya. Ya, saya pokoknya intinya saya mewakili klien saya, Inara Rusli, saya minta ya, kalian akhiri polemik ini. Kalian suami istri masih sah, ya kan? Kalian silakan komunikasi lanjutan, silakan kalian hati-hati lah intinya ya. Jadi supaya tidak seluruh Indonesia ini mengikuti ikut campur urusan kalian gitu. Ya, ingat, jangan kamu diperalat oleh orang. Jangan kamu kemudian diarah-arahkan atau disuruh-suruh oleh orang untuk melakukan hal yang nggak benar, atau apalagi melakukan tindakan yang kemudian melawan suami sah kamu sendiri, yaitu Insan. Nggak mungkin lah itulah. Saya rasa nggak mungkin berani dia. Dugaan saya dia menggoreng perkara ini hingga untuk menaikkan popularitas dia. Kalau dia menceraikan, selesailah. Mana ada lagi perkara. Artinya apa? Artinya ya udah masing-masing jalan kan? Ya kan? Nah, sementara kan dia, dugaan saya jelas-jelas menggunakan perkara ini untuk mendompleng nama dia. Ya, untuk artinya menaikkan rating. Hingga dia memperoleh beberapa mungkin kontrak endorse ya, artinya ya. Ya saat ini dia mulai terkenal kan. Begitu ada Insan, ada terkait Inara, baru terkenal gitu loh. Jadi ya udahlah, maksudnya ya masih ada waktu, ini bulan puasa, lebih baik bermaaf-maafan, lebih baik kamu nurut sama suami kamu, lebih baik kamu meminta saran daripada suami kamu ini jalannya seperti apa, atau kalian mau akhiri pun baik-baik akhiri, saya rasa lebih baik gitu loh. Jangan juga digantung-gantung ya kan, maju kanan, maju kiri gitu loh ya. Berusaha kemudian ya, kalaupun kamu memang terikat kontrak ya terkait dengan perkara ini dengan orang lain yang kemudian bertujuan untuk menaikkan popularitas kamu, ya kamu juga kan sudah populer sekarang. Saya rasa nggak perlulah digunakan lagi kan.